Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekalian? Apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Before we start our class, let's pray. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita belajarnya bersama Ustazah Echa dan Ustazah Anin. Pelajaran kita kali ini ada di buku cetak kalian loh, bab 1. Materi tentang Rasulullah SAW dan sahabat panutanku. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini, tepatnya pada kisah Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya anak-anak ustazah udah pernah dengar belum tentang kisah Isra Miraj? Oke, mungkin ada yang udah, ada yang belum. Baiklah, untuk kali ini akan ustazah jelaskan ya. Sebelumnya, pastikan anak-anak ustazah sudah membuka buku paketnya. Silakan dibuka ya bagi yang belum, yaitu di bab 1, halaman 3. Jadi, pada suatu malam, Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu datang untuk membersihkan hati beliau. Hal ini dilakukan karena Rasulullah akan dibawa malaikat Jibril dalam suatu perjalanan, yaitu Isra Miraj. Dalam perjalanan Isra Miraj ini, Nabi Muhammad SAW dipertemukan oleh Allah dengan berbagai peristiwa. Rasulullah pertama singgah di Madinah dan diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk sholat 2 rakaat di sana. Kemudian Rasulullah singgah di negeri Madian, tempatnya Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Beliau pun diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk salat di tempat persinggahannya itu. Lalu dalam perjalanan selanjutnya, Nabi Muhammad turun di Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau juga mengerjakan sholat di sana. Kemudian tampak oleh beliau istana-istana Syam. Beliau lalu turun dan singgah di Bethlehem di Baitul Maqdis, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Beliau pun melaksanakan sholat di sana. Lalu di tengah melanjutkan perjalanan, Rasulullah melihat jin ifrit mengejar beliau dengan semburan api. Lalu malaikat Jibril mengajarkan kepada beliau dengan beberapa doa agar terhindar dari gangguan jin ifrit. Lalu perjalanan dilanjutkan kembali. Beliau bertemu dengan suatu kaum yang sedang menanam benih hari itu dan langsung tumbuh besar dan dipanen pada hari itu juga. Setiap kali dipanen, maka hari itu juga langsung kembali seperti awalnya. Begitu seterusnya. Mereka inilah para mujahid fi sabilillah. Kemudian beberapa saat beliau mencium bau wangi semerbak, yaitu wanginya Masyitoh, wanita penyisir rambut anak-anak Fir'aun. Seorang wanita yang menjaga imannya meski sampai disiksa Fir'aun, dengan memasukkan dirinya ke dalam bejana yang berisi minyak yang mendidih, tapi tetap dia menjaga keimanannya walaupun disiksa oleh Fir'aun. Lalu di tengah perjalanan, beliau juga bertemu dengan kaum yang menghantamkan batu yang besar ke kepalanya sendiri sampai hancur. Lalu setiap kali kepalanya hancur, maka kembali lagi seperti semua, dan begitu seterusnya. Selanjutnya malaikat Jibril ini menjelaskan bahwa mereka adalah manusia yang merasa berat untuk melaksanakan kewajiban sholat. Nah, anak-anak ustazah, semoga kita tidak termasuk orang yang seperti ini ya. Kemudian beliau bertemu lagi dengan sekelompok kaum yang di hadapan mereka ada daging yang baik
yang sudah masak. Sementara di sisi lain ada daging yang mentah terus busuk. Tapi ternyata mereka lebih memilih untuk memakan daging yang mentah dan busuk itu. Lantas malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka itu adalah para suami atau istri yang sudah menikah, namun mereka berzina dengan yang bukan suami ataupun istrinya. Lalu beliau bertemu lagi nih dengan seorang wanita yang mengenakan begitu banyak perhiasan di tubuhnya. Mereka itulah dunia yang ibarat hiasan, namun sesungguhnya hanya sementara. Ya, anak-anak ustazah sekalian, bahwa dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini adalah tempat persinggahannya kita aja. Kita nggak selamanya di dunia. Jadi ya, jangan terlalu banyak untuk lebih memperhatikan dunianya, karena akhirat itu jauh lebih kekal. Lalu setelah selesai melakukan perjalanan, Rasulullah ditawari nih 2 bejana berisi air susu dan khamar. Rasulullah memilih minum air susu, yang itu berarti Rasulullah dan umat Islam memilih jalan fitrah atau kesucian. Setelah melakukan Isra dari Masjidil Haram di Makkah sampai ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis atau Palestina, perjalanan terakhir beliau melakukan Mi'raj, yaitu menembus langit menuju Sidratul Muntaha, tempat Al-Arsh, singgasana Allah, untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, di sini letak keistimewaan ibadah sholat, karena langsung Allah yang memerintahkannya. Sebab kalau perintah ibadah-ibadah yang lain selain sholat itu Allah perintahkannya melalui malaikat Jibril. Perantaranya adalah malaikat Jibril baru ke Nabi Muhammad. Nah, kalau sholat 5 waktu ini langsung Allah yang memerintahkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah letak istimewanya sholat 5 waktu. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah sholat memiliki hikmah yang sangat agung. Lalu dari kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW terdapat pelajaran yang dapat kita petik, yaitu yang pertama, Rasulullah memiliki sifat percaya diri. Jadi beliau percaya dan yakin bahwa selama mengikuti perintah Allah, pasti Allah akan menuntun dan memberi pertolongan kepada beliau. Maka dari itu beliau sangat percaya diri. Dan yang kedua, perintah agar umat Islam menjaga sholat. Sholat merupakan tiangnya agama. Artinya siapa yang menegakkan sholat, maka bangunan agama Islam akan kuat. Namun sebaliknya, jika kaum muslimin meninggalkan sholat, maka bangunan Islam pasti akan runtuh. Baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Jazakallah khairan untuk anak-anak sekalian. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat dipahami ya. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Semoga pembelajaran kali ini bisa dimengerti ya, dan bisa mudah dipahami. Dadah. Iqra hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.